Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Pataalo dengan NIM F551211089. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari saya dengan materi apa itu disaster recovery. Apa itu disaster recovery? Disaster recovery merupakan suatu konsep untuk mengamankan semua sistem aplikasi dan perangkat IT dari bencana yang akan datang. Bencana yang dimaksud di sini tidak hanya sebatas pada bencana alam seperti gempa, banjir, atau longsor saja, tapi juga serangan cyber, krisis ekonomi, atau bahkan pandemi seperti COVID-19. Intinya, disaster recovery dilakukan sebagai langkah pencegah atas kejadian pada masa depan yang tidak bisa diprediksi. Mengapa perusahaan membutuhkan disaster recovery? Masih ada alasan-alasan mengapa sebuah perusahaan membutuhkan layanan disaster recovery, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah kehilangan data. Salah satu alasan terkuat untuk menggunakan layanan disaster recovery plan adalah mencegah kehilangan data. Beberapa jenis serangan cyber memiliki potensi untuk mencuri dan menghapus data-data bisnis, mulai dari data pelanggan dan data perusahaan. Kemudian yang kedua, yaitu menjaga kepuasan pelanggan. Ketika sistem bisnis Anda sedang lumpuh, pelanggan bisa saja beralih ke kompetitor yang sudah siap memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini tidak hanya akan membuat Anda kehilangan pelanggan, namun Anda harus mengeluarkan biaya lagi untuk mencari pelanggan baru. Kemudian yang ketiga, yaitu melindungi bisnis. Disaster recovery tidak ubahnya ibarat asuransi bagi bisnis. Ketika bisnis Anda terkena musibah, entah itu akibat bencana alam, serangan cyber, atau karena keteledoran manusia, disaster recovery akan dengan cepat membuat bisnis Anda kembali berjalan seperti sedia kala. Kemudian bagaimana cara disaster recovery bekerja? Secara sederhana, disaster recovery dilakukan dengan membuat cadangan data dan sistem di tempat yang berada dari data center utama. Jika ketika bencana merusak data center utama, maka perusahaan tidak akan mengalami kerugian yang besar karena masih bisa beroperasi untuk pergantian yang lebih menyeluruh. Mari pahami cara kerja disaster recovery yang terbagi menjadi beberapa langkah berikut. Yaitu yang pertama, duplikasi data dilakukan agar dapat penting yang dibutuhkan perusahaan tidak hanya berada di satu tempat. Ketika terjadi sesuatu yang merusak salah satu pusat data atau center, maka masih ada data aman yang tersimpan di tempat lain. Kemudian ada secondary site diaktifkan. Jika bencana itu benar-benar terjadi dan merusak primary site, maka secondary site akan langsung diaktifkan. Lalu yang ketiga, ada membangun ulang primary site. Ketika secondary site mulai diaktifkan, maka primary site juga akan kembali dibangun. Primary site akan kembali dibangun dengan infrastruktur yang baru. Kemudian mengenal disaster recovery plan. Disaster recovery plan atau DRP adalah petunjuk terperinci tentang cara menggunakan insiden yang tidak direncanakan. Hal itu misalnya bencana alam, pemadaman listrik, serangan dunia maya, dan insiden lainnya. DRP harus disusun berdasarkan jenis bencana dan lokasinya. Itu juga harus mencantumkan instruksi yang dapat diterapkan oleh siapa saja sesuai dengan posisi dan kemampuan. Setiap perusahaan sebaiknya memiliki DRP yang terstruktur dan teruji. Sebagai hal berikut. Yang pertama, meminimalkan gangguan pada operasional normal. Terus yang kedua, ada membatasi tingkat gangguan dan kerusakan. Yang ketiga, melatih personel dengan prosedur darurat. Keempat, menyediakan pemulihan layanan yang lancar dan cepat. Kemudian
Ada cara kerja disaster recovery plan, merupakan sebuah metode yang berfungsi menempatkan perangkat aplikasi sistem hingga data-data cadangan di bidang IT untuk menghadapi cadangan. Dengan kata lain, langkah tersebut mengamankan data-data penting perusahaan walau pusat data mengalami down akibat bencana. Dalam menjalankan perannya, pemulihan dapat mempunyai cara kerja sebagai berikut. Yang pertama, ada penyalinan data primary ke secondary site untuk menyelamatkan data sistem pada pemulihan bencana bekerja sebelum bencana terjadi. Data-data tersebut akan disalin dari primary site menuju secondary data. Kemudian secondary site akan mengambil alih dengan mengaktifkan akses ke salinan data secara otomatis saat primary site bermasalah. Kemudian ada rebuild atau perbaikan pada primary site. Selama secondary site berperan sebagai pusat data sementara, primary site mulai melakukan rebuilding atau perbaikan akibat bencana. Dalam hal ini, Anda yang sudah mengaplikasikan Cloud Disaster Recovery tak akan menunggu terlalu lama dan bisa mengoptimalkan data pada secondary site. Lalu ada mengembalikan sistem operasional ke primary site. Proses rebuilding sudah rampung, sistem operasional data bakal dialihkan lagi ke primary site. Namun sebelum pindah, pastikan semua pekerjaan di secondary site sudah dipindahkan atau tak dijalankan lagi. Kemudian hentikan semua proses penyalinan data dari secondary site ke primary site. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.